Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Imtiaz Ramadhani dengan NIM 201240855. Saya dari PAID. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripbook yang saya buat, yaitu tentang langkah-langkah regulasi emosi. Nah, kenapa sih saya mengambil materi langkah-langkah regulasi emosi? Karena menurut saya, langkah-langkah regulasi emosi ini penting bagi remaja dalam menghadapi tantangan zaman, baik di sekolah, keluarga, ataupun di lingkungan pergaulan. Nah, ini dia skripbook saya. Pada halaman pertama ada manfaat, pengertian, dan tujuan dari regulasi emosi. Jadi, regulasi emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengevaluasi emosinya secara sehat sehingga tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian tujuan dari regulasi emosi itu apa? Tujuan dari regulasi emosi ini adalah untuk mengendalikan reaksi yang impulsif. Kedua, menjaga kesehatan mental. Ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik. Dan yang keempat, yaitu membantu menyelesaikan masalah secara bijak. Nah, kemudian manfaat regulasi emosi itu apa? Manfaat regulasi emosi yang pertama yaitu lebih tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua yaitu fokus belajar itu meningkat. Ketiga, hubungan sosial lebih baik. Dan yang keempat itu tidak mudah stres. Nah, menurut Erik Erikson, perkembangan emosi remaja itu ada pada tahap identity vs confusion, yaitu pada tahap ini remaja mudah mengalami perubahan emosi. Kedua, ingin diterima teman sebaya. Kemudian yang ketiga, sensitif terhadap kritik. Dan yang keempat, yaitu mulai mencari identitas diri. Nah, ini dia langkah-langkah regulasi emosi. Yang pertama, yaitu kenali emosi. Nah, emosi itu kan macam-macam. Ada sedih, senang, takut, kecewa. Nah, saat kita merasakan itu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih yang sedang kita rasakan sekarang? Nah, setelah itu, kita juga bisa mengenali emosi dengan adanya perubahan tubuh. Misalnya saat kita takut, itu biasanya kita mengeluarkan keringat dingin, ataupun nafas itu terasa berat, kemudian otot itu terasa tegang, dan mual ataupun pusing. Nah, caranya, solusinya yaitu dengan tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita jadi pengamat diri sendiri, kemudian ada terima emosi dengan baik, dan beri dirimu sedikit waktu. Kemudian langkah yang kedua yaitu terima emosi. Jadi saat kita emosi itu jangan emosi itu dipendam. Kemudian kita juga pura-pura kuat dan menyalahkan diri sendiri. Tapi sebaiknya kita mengakui perasaan itu. Kedua, memberi ruang. Dan yang ketiga yaitu menenangkan diri. Nah, kita juga bisa memberikan afirmasi positif. Seperti misalnya, aku berhak merasakan emosiku. Kemudian bisa juga aku menerima diriku apa adanya. Bisa juga dengan emosi ini akan berlalu dan juga aku mampu mengelolanya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan dengan letakkan tangan di dada. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dan terima emosi sebagai bagian dari dirimu. Kemudian bisa juga kita emosi itu kita tuliskan di jurnal. Nah, kemudian saya mengutip dari James J. Gross yang mengatakan bahwa regulasi emosi itu dimulai dari penerimaan emosi untuk memilih respon yang bijak atau yang sehat. Kemudian yang langkah ketiga yaitu cari penyebab emosi. Kita sudah mengenali emosi, kita sudah menerima emosi, kemudian langkah selanjutnya itu kita cari penyebab emosi. Nah, biasanya saya memberikan contoh penyebab atau pemicu emosi itu bisa dari ucapan atau sikap orang lain yang melukai diri kita, kemudian adanya tekanan tugas ataupun hasil ujian yang tidak sesuai dengan keinginan, kemudian bisa juga kecewa atau harapan kita itu tidak tercapai, kemudian membandingkan diri dengan orang lain, dan bisa juga dari masalah keluarga ataupun lingkungan. Nah, kemudian cara melakukannya yaitu tulis di jurnal, tanyakan pada diri sendiri apa yang menjadi pemicu kita misalnya sedih gitu, kita identifikasi, kemudian kita refleksikan diri. Nah, jadi setiap emosi itu pasti memiliki pemicunya. Memahami pemicunya itu membantu kita untuk mencegah reaksi yang berlebihan. Kemudian langkah yang keempat yaitu berhenti sejenak atau pause. Nah, pada langkah ini itu cara kita melakukan pause yang pertama atau yang ke-1 yaitu tarik nafas. Kemudian yang kedua yaitu hitung 1 sampai 10. Kemudian langkah ketiga, alihkan perhatian sejenak.
Seperti misalnya saat kita merasa marah ya, kita alihkan perhatian kita apakah dengan menggambar, menulis, atau memasak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pikirkan pilihan terbaik. Kemudian kita juga bisa memberikan afirmasi positif seperti aku bisa tenang, aku bisa berpikir jernih, aku bisa memilih respon terbaik. Nah, kemudian ada peran guru, baik guru BK ataupun guru kelas. Kalau guru kelas itu dapat mengingatkan siswa untuk berhenti sejenak saat mulai emosi. Kemudian bisa membantu siswa menenangkan diri sebelum menyelesaikan masalah, dan bisa juga dengan menggunakan kalimat yang menyejukkan seperti, yuk sebelum kita menyelesaikan masalah, lebih baik kita tarik nafas dulu dan tenang. Dan kemudian ada peran guru BK. Peran guru BK di sini bisa dengan melatih siswa tentang teknik pengendalian diri melalui konseling. Kemudian bisa mengajarkan strategi pause saat emosi itu meningkat. Bisa juga dengan memberi ruang aman bagi siswa untuk menenangkan diri dan menceritakan masalahnya. Kemudian, apa juga sih masalah yang sering muncul? Biasanya perkelahian antara teman, ataupun ucapan kasar saat marah, dan biasanya juga sering tidak fokus belajar. Nah, solusinya itu apa? Solusinya bisa melalui pelatihan manajemen emosi, kemudian membiasakan teknik pause atau sebelum merespon, kemudian membuat pojok tenang di kelas. Nah, kemudian ada langkah yang kelima, yaitu mengelola emosi dengan cara yang sehat. Misalnya, gunakan teknik 4, 7, 8. Nah, seperti misalnya, tarik nafas selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Kemudian bisa dengan grounding 5, 4, 3, 2, 1, yaitu 5 yang dilihat, 4 yang disentuh, 3 yang didengar, 2 yang dicium, 1 yang dirasa. Kemudian bisa dengan kita meminta dukungan kepada siapa? Kepada orang tua atau keluarga, kepada teman sebaya yang kita percayai, kemudian bisa dengan guru BK ataupun konselor. Kemudian hal yang tidak boleh yaitu memendam emosi. Emosi itu sebaiknya diluapkan atau diutarakan, jangan dipendam, teman-teman. Kemudian marah-marah ataupun berteriak. Kemudian yang ketiga ada menyakiti diri sendiri. Yang keempat ada menyakiti orang lain. Dan yang kelima yaitu curhat di medsos. Kemudian di sini guru BK dan guru juga memiliki peran, teman-teman. Kalau peran guru di kelas itu bisa dengan membuka ruang diskusi dan sharing perasaan. Kemudian bisa dengan menggunakan ice breaking untuk membantu siswa dalam mengekspresikan diri. Kemudian bisa dengan mengajak siswa melakukan aktivitas yang kreatif. Kemudian bisa dengan memberikan apresiasi ketika siswa itu berani dalam mengutarakan perasaannya. Kemudian peran guru BK. Peran guru BK bisa dengan membantu siswa memahami emosi, kemudian memberikan konseling individu ataupun kelompok, dan bisa dengan membantu siswa dalam menemukan cara coping yang sesuai dengan dirinya. Nah, di sini saya memberikan contoh-contoh peralihan emosi dengan cara yang sehat, misalnya dengan kita menulis jurnal, kemudian bisa dengan olahraga, kemudian bisa dengan berdoa, bisa juga dengan mendengarkan musik, bisa juga dengan menggambar, bisa juga dengan curhat dengan orang yang kita percayai, bisa dengan relaksasi, bisa juga dengan mengekspresikan hal-hal yang positif, misal membaca ataupun lain-lain. Kemudian langkah yang keenam yaitu ubah cara berpikir atau reframing. Yaitu apa sih itu reframing? Reframing itu adalah mengubah berpikiran negatif menjadi lebih positif, realistis, dan bermanfaat. Nah, misalnya nih, contoh ya, pikiran negatif kita ubah ke positif. Misal, aku gagal, berarti aku bodoh. Kita ubah ke hal yang positif, yaitu aku gagal kali ini, tapi aku bisa belajar lebih baik. Misal lagi, aku tidak akan bisa, kita ubah menjadi aku akan mencoba cara lain. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, di sini ada peran guru kelas dan guru BK. Nah, peran guru kelas itu bisa memberikan penguatan positif, kemudian membantu siswa melihat sisi baik dari suatu masalah, kemudian bisa dengan mendorong growth mindset, dan kemudian bisa mengajak siswa dalam berpikir alternatif. Kemudian ada peran guru BK. Peran guru BK bisa dengan membantu siswa dalam mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul, kemudian bisa melatih siswa dalam menggunakan teknik kognitif reframing, kemudian bisa dengan memberikan konseling untuk mengubah pola pikir lebih realistis dan positif. Nah, kemudian ada afirmasi dan bersyukur. Misal nih, jadi afirmasi dan bersyukur itu dapat menenangkan hati, menguatkan diri, mendekatkan diri pada Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, kita bisa dengan afirmasi diri, misal saat pagi hari kita menempelkan tangan di dada, kemudian kita ucapkan, aku siap menjalani hari ini dengan tenang,
Aku mampu mengelola emosiku dengan baik. Aku percaya diri dan berani menghadapi tantangan, dan hari ini kesempatan baru untuk sukses. Nah, kemudian bisa dengan afirmasi diri pada malam hari juga teman-teman. Dengan cara seperti tadi, tempelkan tangan di dada, lalu ucapkan terima kasih ya Allah atas hari ini. Kemudian aku bersyukur atas hal-hal yang baik yang terjadi. Kemudian bisa dengan aku memaafkan diri sendiri atas kesalahan hari ini, dan aku melepaskan hal buruk, dan aku memaafkan semua hal-hal yang tidak aku sukai atau tidak nyaman. Kemudian di sini guru BK dan guru kelas juga memiliki peran. Yang pertama yaitu guru kelas. Bisa dengan mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri dan bersyukur, memberi teladan dengan mengucap syukur, kemudian menciptakan suasana kelas yang positif dan sportif. Kemudian peran guru BK bisa dengan membimbing siswa dalam membangun konsep diri positif atau self-esteem, kemudian memberikan konseling untuk membantu siswa memaafkan diri dan orang lain, dan mengajarkan teknik afirmasi untuk mengelola emosi yang negatif. Nah, itu dia penjelasan dari hasil skripsi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.